Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pada pagi hari ini insyaallah sejenak kita akan mengartikan surat Al-Fatihah. Sebetulnya Al-Kahf, tapi rasanya Al-Fatihah sendiri belum pernah didiskusikan gitu kok, sepertinya gimana gitu. Karena Al-Fatihah ini adalah inti dari seluruh surat-surat yang ada dalam Al-Qur'an. Makanya kesempatan kali ini saya lanjutkan untuk Al-Fatihah terlebih dahulu. Karena Al-Fatihah ini jelas dia lebih utama daripada Al-Kahf dan hendaknya setiap muslim mengerti terlebih dahulu sebelum surat yang lainnya. Baiklah, kita lihat di sini. Untuk ayat yang pertama, banyak yang juga berpendapat bahwasanya ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Namun juga sebagian, banyak juga, sama-sama banyak yang berpendapat juga ayat yang pertama adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga kita akan mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada beberapa kata, yaitu huruf ba. Ya, kemudian di situ ada ismun. Di sini ismun. Kemudian di situ ada Allah. Yang jika dirangkai ini menjadi bismillah. Ismu di sini ini adalah disandarkan kepada Allah. Ini namanya mudhaf. Namanya Allah. Nama dari Allah. Sehingga jika dia itu mudhaf, maka ini nun atau tanwin itu mesti dihilangkan. Sehingga dia menjadi ismu saja. Ismun hilang jadi ismu. Kemudian Allah di sini sebagai mudhaf ilaih, namanya mudhaf ilaih, yang disandari. Yang disandari. Nah, yang disandari bagaimana? Dia mesti kasroh. Makanya dia menjadi aslinya Allahu menjadi Allahi. Sehingga menjadi ismullahi. Kemudian sudah ini menjadi ismullah ya. Ismullahi. Kemudian sini ada ini namanya hamzah wasol yang tidak dibaca jika ada huruf atau kata sebelumnya di sini. Sehingga dia dibaca menjadi bukan biismi, bukan bi, tapi bis langsung masuk. Dan karena ada huruf ba, karena ada huruf ba ini, maka ya huruf ba juga huruf jar. Dia termasuk apa? Huruf jar. Sehingga yang setelahnya jadi jar. Setelahnya ini ismu menjadi ismi. Maka dia menjadi bismillahi. Sehingga dia menjadi bismillah. Dan untuk penulisan ini mempermudah penulisan, makanya juga alifnya tidak atau hamzahnya ini tidak lagi ditulis untuk mempermudah menyingkat penulisan. Jadi gini saja. Bismillah. Artinya bagaimana? Artinya sekarang kita lihat artinya. Ismi jelas artinya nama, Allah Allah. Bi di sini adalah diartikan dengan. Dengan itu bagaimana maksudnya? Ya, dengan nama Allah. Maksudnya bagaimana? Bi di sini itu maknanya adalah, atau dia di situ adalah ba, huruf ba ya, huruf ba isti'anah istilahnya. Ba yang bermakna isti'anah, ya, meminta pertolongan.
Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya ada kata-kata begini. Kata betul, aku menulis. Ya, aku telah menulis. Menulisnya bagaimana? Saya gini. Salah. Salah lagi malahan. Ini enggak hamzah wasalnya enggak ditulis, sudah betul tadi. Hamzah wasalnya juga enggak ditulis di sini. Atau bisa juga langsung gini. Biqolamin. Kalau ini bilqolami. Ya. Aku menulis dengan, nah di sini dengan pena. Di sini dengan. Aku menulis dengan pena, menggunakan pena. Ya, aku menulis menggunakan pena, ya, dengan bantuan pena gitu maksudnya. Dengan bantuan pena gitu. Dengan bantuan apa ini? Ya pena ya. Di sini baknya ini bak isti'anah. Dengan demikian juga kalau bak yang tadi juga sama maknanya seperti itu. Cuma di situ kalau kata bismillah itu berarti dia gini. Di sini titik-titik. Titik-titiknya ini di sini bebas. Ya semua aktivitas yang dia lakukan apa saja. Ya, titik-titik. Jadi aku apa di sini apa di sini. Terserah ini mau diisi apa saja, semua aktivitas apa saja. Ya. Dengan bi di sini bi artinya ba isti'anah dengan maksudnya dengan pertolongan. Dengan pertolongan jadi meminta pertolongan atau istilah dengan meminta pertolongan. Meminta pertolongan. Gitu. Dan meminta pertolongan. Gitu. Caranya minta tolong bagaimana? Dengan nama Allah ini, dengan menyebut nama Allah. Secara makna seperti itu. Ya. Jadi seseorang yang menyebut bismillah itu ya pada hakikatnya dia adalah sebetulnya dia berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah dengan cara menyebut nama Allah. Ya. Di sini ini tadi sudah disebutkan ini mudhaf. Ini mudhaf ilaih namanya. Mudhaf ilaih. Nah, ada yang menjelaskan sebagian ulama itu termasuk diantaranya Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ini kalau mudhafnya itu tunggal, mudhafnya di sini tunggal. Ism, bukan asma tapi ism. Terus disandarkan pada Allah. Kata beliau itu ini maknanya setiap nama Allah dengan menyebut, jadi setiap nama Allah. Karena mudhafnya tunggal. Mudhafnya itu tunggal. Ya, itu. Kemudian ini yang perlu kita pahami di sini dari makna bismillah dari ada 3 ya, ini di sini ada huruf, ini huruf jar 1, ba, kemudian ini isim, di situ juga isim juga gitu. Nama, kemudian Allah.
dengan menyebut nama Allah. Jadi saya misalnya di sini apa aja bisa. Misalnya saya bekerja. Saya menulis. Ya, saya menulis, saya bekerja, apa aja. Saya termasuk makan. Ya. Saya ini bebas. Saya makan ya dengan memohon pertolongan kepada Allah dengan cara apa? Dengan menyebut namanya. Saya memohon pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya itu. Saya makan, saya menulis, saya bekerja dengan menyebut nama Allah. Yaitu dengan menyebut nama Allah itu dia mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya ba ini karena ba di sini ba isti'anah. Ya. Karena ba-nya ba isti'anah. Ya, nanti yang terlambat mungkin kalau ada nanti videonya dilihat tadi awalnya sudah dijelaskan lebih detail ya tentang posisi masing-masing ini. Bismillah. Kemudian nanti di sini ada nama Allah dulu. Allah ini penting karena setiap nama Allah jadi kaidah dalam ini kaidahnya Ahlussunnah wal Jamaah dalam nama-nama Allah. Jadi di antaranya adalah kaidahnya apa? Setiap nama Allah itu menunjukkan sifat. Setiap nama Allah itu ada maknanya dan menunjukkan sifat. Menunjukkan sifat Allah. Yang di situ sifatnya sempurna. Ya, jadi setiap nama Allah itu dari situlah kita mengetahui ada sifat yang dimiliki oleh Allah. Sifat yang dimiliki oleh Allah itu kita tahu dari mana? Ini kita tahu dari 3. Nanti dari nama, kalau Allah menyebutkan nama, kalau Allah menyebutkan langsung, Allah langsung menyebutkan sifat kadang-kadang. Seperti ya sifat-sifat yang dimiliki Allah, nanti Allah menyebutkan Allah itu berada di atas ars gitu. Nanti langsung menyebutkan sifat. Kemudian ada atau menyebutkan dengan perbuatan yang berupa fi'il. Ya, misalnya Allah menciptakan langit bumi, ya khalaqas samawati wal ard. Khalaqa di situ fi'il. Jadi Allah itu melakukan satu perbuatan, apa mencipta misalnya. Itu juga sifat. Ya, ini sifat diketahui dari 3. Nah, di situ ada nama Allah, makanya tadi Allah itu sendiri. Di sini makanya ini juga mengandung ini nama ini punya makna, bukan suatu nama yang tanpa makna. Ada nama tapi nggak ada maknanya sama sekali, bukan seperti itu. Ini juga ada maknanya. Ini bermakna mengandung sifat, maknanya ini sebagai maknanya itu yang disembah. Kok bisa? Ya, dari mungkin ini udah sering saya ulang juga ini. Ini karena Allah itu yang disembah, maaf. Nah, ya. Yang berhak disembah. Dia yang berhak disembah. Karena Allah ini dia dari kata ini ilahun. Ya, ini artinya yang disembah atau sesembahan. Sembahan. Kemudian ada ditambah al. Alif lam di sini. Kemudian menjadi kalau dikasih alif lam maka tanwinnya hilang. Kemudian dia menjadi
Ini al-ilah, al-ilahu. Gitu. Al-ilahu, sesembahan yang itu gitu. Sembahan sang pakai sang sesembahan yang disembah itu. Kemudian ini dihilangkan hamzahnya, kemudian seperti tadi ya. Jadi maka dia diucapkan oleh orang Arab menjadi Allah dan dibaca tebal di sini sebagai bentuk pengagungan Allah. Jadi inilah mengandung sifat di sini dari apa, sifat sebagai sifat apa? Sebagai sesembahan. Ya, ya. Makanya Ibnu Abbas mengatakan Allah itu terkandung sifatnya itu dzul uluhiyah, yang memiliki sifat ilahiyah, memiliki sifat ilahiyah, sifat sebagai sesembahan. Itu sifat yang sempurna. Satu yang disembah itu yang sempurna. Dzul uluhiyah kata Ibnu Abbas. Yang memiliki sifat-sifat sebagai sesembahan. Ini dari nama Allah. Kemudian setelahnya itu nanti ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini sudah saya bahas pada pertemuan tafsir Al-Fatihah, itu ada ya tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Atau nanti kita bahas ketika kita bahas Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi sekilas. Kemudian setelah itu ada Ar-Rahman. Ini begini, ada alifnya. Ar-Rahman, kemudian juga nanti diteruskan Ar-Rahim. Ya. Ini adalah man'utnya, naat, maaf, ini naat bagi Allah. Ya. Ini juga nama Allah juga. Nama, makanya sebetulnya dia itu bisa juga jadi badal gitu. Allah Ta'ala alam, tapi kalau kebanyakan mengatakan itu adalah naat, sifat dari Allah Subhanahu wa taala, mensifati Allahnya yang sebelumnya ada Allah di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu ya sekilas lagi diulang. Mungkin ada yang belum lihat videonya. Ar-Rahman dari kata, kalau kata bendanya rahmah. Rahmah, kata kerjanya rahimah. Ya. Rahimah. Yarhamu, rahimah, yarhamu, rahmah. Rahmatun. Kalau pelakunya rahim. Rahim. Ini kalau yang menyayangi atau ar-rahim. Ini aslinya ini. Yang menyayangi artinya. Menyayangi. Rahim. Ini yang menyayangi. Kemudian dia berlebih-lebihan menjadi, bisa dengan cara ditambahkan nun di depannya, dia menjadi, kalau ini berlebih-lebihan, menyayangi tapi berlebih-lebihan. Ini dikasih Rahman gitu. Ya. Kemudian alifnya ini enggak ditulis ya, untuk mempermudah. Seperti ini, jadi gini aja. Ini alifnya gini. Rahman, ini menyayangi tapi berlebih-lebihan. Demikian juga jika diganti dengan panjangnya ada di him gitu. Ar-Rahim, ini juga menyayangi, yang menyayangi. Yang menyayangi tapi dia yang berlebih-lebihan, yang banyak menyayangi. Dua-duanya ini bisa. Bisa memakai ini, bisa memakai yang ini. Ini rahimah, rahmatun. Ini yang ini berarti sangat-sangat penyayang. Sangat-sangat penyayang.
Ini juga sama, sangat-sangat penyayang. Sama-sama sangat-sangat penyayang. Ya, cuma dibedakan nanti Ar-Rahman untuk orang beriman maupun tidak beriman selama di dunia saja. Kemudian Ar-Rahim ini khusus untuk orang yang beriman sampai dengan akhirat nanti. Ya. Tuh. Kemudian kita sedikit di sini kita masuk ke alhamdulillah. Sedikit alhamdulillah, mungkin ada waktu sedikit lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah dari kata apa ini? Alhamdulillah dari kata hamida. Kalau kata kerjanya hamida, kata kerja yang sekarang yahmadu. Yahmadu. Memuji. Artinya apa? Memuji. Kata bendanya ini hamdun. Hamdun. Kata bendanya hamdun. Kalau alhamdulillah, nah, kemudian menjadi ini dikasih alif lam. Alhamdulillah. Fungsi alif lam itu mengubah dari kalau hamdun sebuah pujian. Kalau hamdu maka dia menjadi maknanya menjadi ma'rifah, pujian yang itu. Namun di sini makna alif lam di sini bukan pujian yang itu. Tapi di sini maknanya bermakna seluruh. Ya. Jadi alif lam ini maknanya ada beberapa. Ini di antara ini di sini maknanya ada seluruh. Yang bermakna menjadi seluruh pujian. Seluruh pujian. Nanti kemudian lillah. Nah, demikian juga di sini. Ini cara menulisnya. Sebetulnya aslinya menulisnya lillah itu kan aslinya menulisnya ya lam kemudian Allah gitu ya. Ini. Nah. Tapi sekali lagi alifnya atau hamzah wasolnya itu dalam Allah itu ada, makanya dalam nama Allah itu ada hamzah wasolnya ini. Allah ini di sini ini hamzah wasol ini. Ini tidak dibaca kalau ada huruf atau kata sebelumnya. Ini hamzah wasol. Ini memang menunjukkan bahwasanya kata Allah itu berasal dari kata al-ilah. Karena adanya hamzah wasol di sini. Ini hamzah wasol istilahnya ya. Kan kalau ada sesuatu di depannya di sini, maka dia tidak dibaca ini. Ya, ketika ada lam di depannya, dia juga nggak dibaca. Langsung kemudian dipraktiskan lillah itu cuma ditulis begini saja. Nah, begini berarti ini namanya lillah. Digabung dengan huruf lam yang ada pada Allah. Nah, seperti ini terkadang penulisan dalam bahasa Arab seperti ini. Dimudahkan dipraktiskan. Lillah. Makanya alhamdulillah nulisnya alhamdulillah seperti ini. Bapak Ibu kalau membaca dalam tulisan-tulisan Allah kok tidak ada. Juga dalam Al-Qur'an ini juga ada. Kalau nggak ada alifnya atau hamzahnya di depan begini, berarti dia dibaca lillah. Alhamdulillah. Ya. Dan kita bahas sebentar di sini. Sekarang kita bahas hamdun. Di sini ada alhamdu, dalam bahasa Arab itu ada alhamdu, ada al-madhu. Ya, ini ada lagi asana. Ini semuanya artinya sama ini. Sama-sama pujian. As-sana'u, al-madhu, alhamdu. Ini maknanya pujian semua. Cuma kalau as-sana ini pujian yang berulang. Ini maknanya apa? Pujian yang berulang. Lebih dari sekali. Ini namanya as-sana dalam bahasa Arab. Al-madhu juga, ini juga pujian. Tapi tanpa diiringi dengan tanpa cinta.
Terkadang kita nggak suka dengan sesuatu itu, belum tentu suka, tapi kita puji dia. Seperti seorang memuji musuhnya atau ya memuji suatu benda, ya, tapi dia mungkin dia nggak suka gitu. Beda dengan alhamdulillah. Ini ada unsur kecintaan di sini. Di sini ada cintanya di sini. Untuk alhamdulillah. Kemudian juga ada lagi, kalau ini pujian. Kalau ada lagi asyukru. Syukru. Nah ini juga semacam pujian, tapi ini diberikan karena ada nikmat yang diterima. Kalau alhamdulillah bagaimana? Ya, ada nikmat, mungkin juga tidak ada. Dia memuji meskipun tidak menerima nikmat. Tapi kenapa dia memuji? Karena kesempurnaan yang dipuji. Atau suatu sifat, kebagusan sifat dari yang dipuji itu. Jadi seseorang itu, kalau ini itu dia bisa memuji orang lain, orangnya itu nggak memberikan nikmat pada dia, tapi mungkin dia orang yang soleh, dia orang yang baik, atau dia orang yang ganteng, dia nggak ngasih apa-apa, tapi dia orang itu orangnya baik ya, cuma ngelihat aja, padahal dia tidak memberikan itu namanya pujian. Tapi kalau syukru ini karena dia telah memberikan sesuatu, ya, karena dia telah memberikan sesuatu kepada dirinya, itu asyukru. Dan di sini bedanya lagi apa? Ini ya, ini bedanya alhamdulillah sama asyukru. Kalau asyukru itu namanya dalam bahasanya syukur ya, itu syukur itu bedanya. Tadi yang pertama masalah nikmat diterima atau enggak. Ini alhamdulillah. Ini asyukru. Sudah yang pertama. Yang kedua, kalau ini asyukru ini dengan 3. Dengan hati mengakui, kalau misalnya kita syukur kepada Allah, kita akui nikmat itu dari Allah. Juga dengan lisan, juga dengan anggota tubuh, jawarih, anggota tubuh. Dilakukan dengan 3 unsur syukur. Kalau alhamdulillah ini memang khusus dia amalan lisan. Jadi dia hanya 2 sisi, hati dan lisan saja. Untuk alhamdulillah. Ya, kemudian di sini kita lihat lagi masalah hamdun ini. Tadi kita lihat misalnya ada hubungannya misalnya ini hamidah. Hamidah ini memuji ya. Yang dipuji siapa? Kalau orang yang memuji namanya nanti hamid. Hamid ini yang memuji berarti. Ini cara dalam bahasa Arab untuk membuat itu pola-polanya namanya sorof ya. Ya digeser-geser gitu. Diganti-ganti dikit dikasih huruf tambahan. Di sini ada huruf tambahan alif di sini. Ini hamid. Hamidun. Hamid ini berarti orang yang memuji. Yang dipuji, siapa yang dipuji? Yang dipuji nanti polanya dia dikasih mim. Mahmud. Mahmud. Ini yang dipuji, Kenapa ini saya sampaikan? Karena ini ada hubungan nanti dengan nama Nabi kita Muhammad SAW supaya juga bisa dipahami. Ya.
Nah, kalau dia itu mujinya banyak, muji ini tadi sudah disampaikan ya. Pujian yang berulang tadi asana, ya namanya asana. Ya. Nah, memuji yang berulang-ulang itu caranya bagaimana orang Arab itu kalau ngomong? Kalau hamidah ini memuji, ya. Tapi ini satu kali aja ini. Nah, kalau mujinya berulang-ulang bagaimana? Lebih banyak ya, hurufnya dibanyakin, hurufnya diperbanyak sama mereka. Sehingga meme-nya itu menjadi double. Jadi meme-nya double. Nah, tapi nulisnya nggak begini. Nulisnya menjadi meme-nya satu aja. Ini. Jadilah dia hamada. Hamada yuhammidu. Ini yuhammidu. Ya, yang dipuji ini kalau ini banyak memuji. Banyak memuji. Sama dengan ini. Ini cuma yang ini kata bentuk lampau, yang ini yang sekarang. Ini fi'il mudhari'nya yang sekarang atau akan datang. Yuhammidu. Yang dipuji banyak dipuji. Kalau tadi kan Mahmud, maka di sini kemudian menjadi Muhammad. Oh, udah hilang. Nggak bisa lagi. Oh, ya. Muhammad. Hamada. Yuhamidu itu kata kerja sekarang, kata kerjanya. Kata kerja ini hamada juga kata kerja, yuhamidunya juga kata kerja sama. Hamada ini bentuk lampau. Iya. Yuhamidunya bentuk sekarang. Iya, sebentar ya. Muhammadun. Ya, saya ulang lagi. Ini saya ulang lagi. Jadi kalau memuji satu kali aja hamidah. Kalau tadi juga, nah kalau banyak memuji itu hamada ya, dikasih lebih banyak hurufnya di tengahnya, jadi hamada gitu, banyak memuji. Itu tapi ini lampau. Ini dulu. Kalau yang sekarang, ini sekarang atau akan datang, future itu bentuknya yuhammidu. Hammada yuhammidu. Yang dipuji jadinya Muhammad. Gitu. Berarti ini maksudnya artinya banyak atau selalu dipuji. Ya, selalu dipuji terus menerus. Bisa juga terus menerus dipuji. Ini maksudnya apa? Terus kelihatan nggak ini ya, terus menerusnya nih? Bukan, belum, masih kelihatan. Terus menerus dipuji. Muhammad. Itu bedanya sama Mahmud. Gitu. Ini penting bagi kita untuk mengetahui karena ini termasuk bentuk mengenali Nabi kita Muhammad SAW. Nama beliau itu seperti ini. Muhammadun. Ya, terus-menerus dipuji, subhanallah. Bahkan sampai akhir zaman beliau itu masih dipuji terus. Sampai dengan hari kiamat nanti ada orang terus yang masih terus ya, memuji beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau di situ nanti setelah dewasa nama beliau menjadi ini Muhammad ini karena beliau mendapatkan banyak ujian dan cobaan. Dan di antara ujian dan cobaan beliau itu adalah penghinaan, ya, memberikan gelar-gelar yang tidak bagus, memberikan kata-kata yang tidak semestinya pada beliau. Makanya beliau tetap terpuji, tetap dipuji, ya. Tetap beliau itu tetap dipuji dan terus-menerus dipuji. Nah, ini nama dari Muhammad, ya, dari kata ini supaya Bapak Ibu tahu. Dari Hammada yuhammidu, yang dipuji Muhammad. Ya, bedanya dengan Mahmud. Kalau Mahmud ya dipuji tapi mungkin sekali aja dipujinya.
Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini ya tentang Al-Fatihah. Nggak nggak berlama-lama ya karena khawatir aja yang diajar bosan, karena ini mempelajari bahasa Arab itu butuh kesabaran dan butuh mikir gitu. Butuh mikir ya. Harus memikir. Nih, makanya saya nggak lama-lama, segini aja. Yang penting supaya bisa diingat gitu. Kalau terlalu banyak nanti malah lupa semua. Ya. Tadi sudah kita dari Bismillah, kemudian ini Alhamdulillah, ini aja kita pahami dulu aja. Jadi maknanya ini kita tahu, melebar sampai dengan nama Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya karena ada hubungan dengan kata hamidah tadi atau alhamdulillah, di situ ada hubungan ya, supaya bisa diingat ya. Semoga aja walaupun sedikit semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala rasulillah wa ala alihi washabi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, bentar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.